Yoi, res asli. Gue udah lama gak ketemu lo. Dengan rumah masih sama-sama di Bekasi cuy, masih jarang ketemu sih. Masih sibuk banget mas, asli udah sibuk banget nih orang nih. Masih nguli gua, masih sering nguli. Masih nguli gua. Terus gimana? Ben jalan Ben? Jalan. Serius lo? Iya. Terus? Ya gitu aja sih gua main santai sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayak dikejar-kejar gitu, kayak dikejar target. Gak kayak waktu kita kuliah dulu nggak ya? Enggak. Serius lo? Serius. Ngomong kuliah anjir, zaman kuliah gue jadi ingat tuh dulu. Apa itu? Iya, itu kuliah itu masa-masa ngebentuk kita karakter sih. Kalau yang gua cerna ya, Berkarakter ya. berkarakter. Berkarakter. Kayak dulu, Kata-kata siapa ya? Kata-kata siapa ya? masa lu kagak pernah tahu? Berkarakter Udah, dalam selalu. artian yang gua maksud itu, gue ya, waktu pas jujur nih, SMP, SMA tuh gue jarang banget yang namanya perpus. Pas zaman kuliah, itu kan buku banyak banget tuh. Walaupun buku sumbangan dari mahasiswa juga kan, cuman paling gue di situ banyak banget baca buku tuh. Lumayan juga sih menginspirasi kepala. Jadi lu penat tuh kalau misalnya lu males gue lagi ada jam kuliah nih, gue turunnya ke bawah gitu kan. Perpus, baca berapa kali tuh gue perpus. Gak pernah ketemu lu pada gue perpus. Pada kemana ya lu dulu jam kuliah lu? Pencitraan begini nih. Ini yang namanya pencitraan nih. Utang-utang kuliah. PR di PR apa? Broadcast. Broadcast. Broadcast, Seharusnya ya? PR deh. Tapi sobat PR. Gue ambil dua-duanya gue mah. Emangnya emang. Oh iya. Balik lagi nih. Kita kan tadi ngomongin kuliah kita nih ya kan. Itu lu waktu ngeband tuh dari awal tuh gimana sih sampai lu kuliah sampai saat ini deh? Kan kita kuliah lulus belum lama banget nih. Iya. Nah, itu gimana tuh? Gua ngeband sih awalnya dari gua SMP sih. SMP gua udah Berakap mulai. pasti kali ya? Kenapa? Berakap lah. Asal jangan dipijet tuh rokok. Kayak terapi saya suka pijet-pijet lu. Iya. Ampas. Gua awal ngeband sih dari pas gua SMP ya masih belajar ngeband sih dibilangnya ya kan. Gua sering main-mainin. Nah dulu belajar apa dulu? Belajar ya masih belajar konjang-konjreng. Gitar. Iya, Oh, berarti basic gitar lu ya, bukan basic vokal ya? gitar. Kayak dari zaman kuliah emang disuka gitaran sambil nyanyi cuy. Enggak kan, yang gue tahu si Reja ini kan vokal mas. Iya. Gitu. Tapi gua lebih ke arah ritme sih dulu gua. Kalau ngulik pusing. Emang kenapa yang ngeliat pusing? Pusing. Pusingnya? Ngapalin ininya, ngapalin apanya? Namanya? Akornya ya? Ya. Ini ngapalin akornya itu Itu si Slash gak pusing? arpeggioan. Si Slash? Dia mah orang gila dia mah. Beda itu kan udah legend cuy. Yoi. Jam terbangnya juga banyak juga. Iya Gitu. sih. Jadi lu bentuk karakter band lu itu nemu pas lu dari SMP apa udah pas kuliah lu? Enggak, gua nemu karakter ngeband gua pas gua kuliah sih. Pas SMP kan gua masih belajar gonjreng-gonjreng aja, masih Nah lu belajar gonjreng-gonjreng itu lagu apa? Genre apa? Dari genre apa dulu? gua dulu Pop dulu. gua Biasanya kan yang gampang-gampang kan dari pop kan? Iya, tapi gua pertama ngeband enggak langsung nge-pop gua aja. Terus? Apa? Kayak screamo. Oh, dari zaman ini ya, KMI ya? Enggak KMI. Lius. KMI, Oh, kalau di iya, Indo iya. KMI. Iya, KMI. Skills me inside tuh. Ini boleh sebut merek nggak sih? Ini kan nama band ya, bukan merek ya. Iya. Gak apa-apa kan? Ya, enggak apa-apa. Nah itu pas zaman kuliah lu pasti lu dapat personel yang menurut lu mantep nih pas sama apa yang sesuai lu yang lu pengen gitu kan. Itu di zaman kuliah tuh. Di zaman kuliah. Nah, Siapa sih waktu itu? Anak-anak fakultas dari fakultas apa waktu itu? Anak-anak Vkom semua, fakultas kita semua. Bikom ya waktu itu ya? Gak ada anak dari fakultas lain ya? Ada anak dari luar sih satu lagi. Temen gereja gua. Oh, temen gereja. Oh iya lu waktu itu juga aktif di gereja ya, pelayanan ya? Iya. Nah, jadi pas gua Itu lu matengin juga tuh? Nah, pas iya, jadi ibaratnya mateng-matengnya gua di musik itu pas gua pelayanan gereja sih sebenarnya. Memang jadi banyak apa ya? Banyak masukan juga sih buat gua, kayak gua tahu nada, gua tahu gimana caranya bikin lagu, gua Iya tahu sih. gimana caranya nyanyi. Bisa sih, bisa. Masuk sih, masuk. Sebenarnya gitu. Ya kayak vokalis, musisi-musisi yang kita kenal gitu kan, kayak si Missy Merangkir, Iya. si siapa yang baru meninggal tuh, Glenn Fredly gitu kan, almarhum kan. Itu juga memang mereka belajarnya dari gereja gitu kan, mereka nyanyi kor ya, namanya kor ya, Kur. kur di gereja kan, akhirnya sampai akhirnya ditaruh nada
karya sendiri Karya gitu sendiri. kan. Meskipun ada beberapa lagunya yang disaranin sama orang lain Sama gitu. orang lain. Disuruh dia nyanyi gitu. Tapi lu tipikal orang yang apa ya? Cuman denger satu genre gua enggak gitu. Apa lu denger berbagai macam genre gitu? Enggak juga sih. Gua intinya ya kalau gua gua dengerin lagu selama lagu itu berdistorsi, gua doyan. Distorsi berarti tolak ukur ya. Iya. Berarti demen metal lu. Metal masih masuk gua. Pernah bikin band metal? Pernah. Apa yang namanya waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah namanya Hades. Kapan itu? Pas gue SMK. Itu kayak nama Yunani gitu ya. Iya. Sama Dewa cuy. Nama dewa. Oh, dewa. Iya, dewa underworld, dewa nerakanya Yunani, Hades. Lalu bisa sampai kepikiran seserem itu ya dulu band lu. Ya kan kemetalan pak. Metal tuh kalau nggak serem nggak afdol. Dulu Hades tuh paling terkenal tuh posenya dia kayak gini, lo mau gue giniin. Setiap pose di ini foto sessionnya seru. Enggak, maksudnya si dewa Hades ini sering gitu, lo mau gue giniin. Oh. Itu maksudnya apa tuh tangan begitu tuh? Dia kayak ngenggem angin apa genggam apa? Avatar dong aja ngomong. Rasengan mereka. Ya, rasanya tapi gaib ya rasanya. Yoi. Iya. Emang metal sih serem sih. Lalu tapi akustikan mah beberapa kali kamu kan lu ngisi akustikan lu katanya demen musik yang berdistorsi kan, akustikan nggak berdistorsi kan? Iya sih ya, tapi kayaknya agak kurang pas juga sih kalau nggak berdistorsi. Cuman maksud gue gini, selama lagu itu ada powernya sih menurut gue sih, gue masih suka sih kayak misalnya, maksudnya kayak lagu rock diakustikin gitu kan tetap masih ada powernya gitu loh. Oke. Jadi nggak terlalu ngayun, Setuju. nggak terlalu mendayu-dayu gitu. Setuju mas. Jadi musik rock itu meskipun alunannya diskotik lagi. Diskotik kenapa Apa? jadi deh? Distorsi, Ah. ya kan? Meskipun gak ada distorsinya, meskipun pakai gitar biasa gitu kan. Cuman suara distorsi itu dari karakter vokalnya. Nah, Karakter vokalnya yang keras, yang serak kayak serak-serak basah, serak-serak becek kan. Iya, serak-serak becek ampas. Soalnya banyak juga orang pelaku seni ya, khususnya seni musik. Dia itu barometernya bukan dari segi si distorsinya ini, tapi dari segi estetis. Kalau misalnya lu pernah denger tuh lagu-lagunya Janis Joplin, itu kan dia blues yang nggak berdistorsi tuh. Cuman dia Balik lagi kan klasik memang begini. enggak, tapi sorry Pi, gua agak iniin dulu nih. Blues memang dia, menurut gua ya, blues klasik memang nggak berdistorsi kalau untuk alunan instrumen keseluruhannya ya. Cuman tapi kalau menurut gua kayak dari lead gitarnya itu dia pasti pakai distorsi sih. Jadi untuk kental dia mainin akor bluesnya itu biar kedengeran, biar orang tahu kalau dia main blues itu Yang kayak gimana tuh? pakai distorsi. Gitu ya? Bukan. Oh bukan. Itu funk. Oh funk itu, Itu oh, beda funk. lagi. Aduh, Cengit itu funk. gue buta genre sih gue. Asli. jadi ada juga yang mandang musik itu sebagai suatu estetis keindahan, Ya, keindahan dalam benar. berkarya. Bener Nah juga. itu whatever nerobos lu tentang distorsi, whatever lu nerobos tentang chord, yang Ya. penting di situ lu bisa mengeluarkan suatu keresahan lu yang lu anggap itu indah, lu bagiin dah tuh pendengar tuh. Ada juga yang punya prinsip kayak gitu soalnya. Nah ngomong-ngomong zaman kuliah itu, lu dapet nggak tapi feel-nya? Lu kan pasti ngumpulin personil tuh zaman kuliah tuh. Apa aja tuh yang lu dapet tuh, khususnya karena lu berkecimpung di dunia musik ya saat itu ya, zaman kuliah. Dapet nggak itu lu? Dapat apanya nih? Ya lu dapet personil yang emang satu visi terus satu bukan passion, chemistry-nya dapat lu dalam membentuk suatu proyekan lu band waktu zaman kuliah. Lu beberapa kali ganti band kan lu emang Ganti personil. ganti personil. Iya, ya gitu sih. Awal-awal gua ketemu sama teman-teman personil gua yang dulu, ya kita satu feel sih, satu Awal. satu visi. Awalnya. Ya. Awal. Karena waktu itu kan lu ajak jamming dulu pasti kan. Iya, pasti jamming studio dulu, kan, iya. studio gitu kan. Mainnya Yang asik. feel kan Iya. jamming. Nah makin lama makin ke tengah-tengah, ya gitu sih, ada aja kayak apa namanya, saling silang pendapat gitu. Jadi kayak kita, kayak gue misalnya sama Bayu nih bikin band nih, Bayu pengennya ke arah lebih kesini aja, nah gue pengennya gue lebih kesini aja. Jadi akhirnya ya kayak miskom gitu sih, akhirnya ya bubar. Ganti lagi. Oh jadi saling nggak ada yang mau ngalah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dari pendapat begitu ya, Hmm. kita kan berbeda pendapat, berbeda selera gitu kan. Bisa nggak sih Ja
itu disatukan menjadi sebuah genre musik baru gitu. Misal gini, lu suka metal, Iya. lu suka rock gitu kan. Si Mas Yafi ini suka blues gitu kan. Meskipun blues memang kaitannya akarnya dari musik tersebut kan gitu kan. Itu bisa nggak sih disatuin gitu? Bisa aja, asal konsisten sih. Intinya sih kalau ngeband itu konsis sih kalau menurut gua. Kalau nggak konsis ya percuma. Jadi kayak apa ya, kayak lu ngelakuin sesuatu yang nggak berguna, sama aja kayak ditansil aja. Apa tuh ada kan? Ejakulasi dini tanpa hasil. Astaga, anjing disingkat singkat tuh. Emang Dapatnya anjing alasan. ejakulasi dini tanpa hasil, iya. Iya kan, lu Iya, udah iya, berusaha ditansil, keras ya kan, iya. buat ejakulasi gitu Kita kan. kebuang-buang doang ya. Iya, kebuang tapi nggak ada hasilnya. Iya, jadinya ya ditansil ya kan. Pascol ya. Yoi. Tapi jadi lucu waktu gue ngeliat dia nih zaman kuliah nih, aktif banget loh. Kalau misalnya ada acara seni nih, bikin acara pagelaran kan dulu, lesehan segala macem, pasti dia perform. Dan beberapa Iya, kali iya, lu ngisi bener. acara seminar anjir, cewek-cewek pada histeris kan waktu lu bawain Coldplay tuh, Fix You. Itu kan dulu zaman-zaman banget tuh. Pas lu bawain Fix You, Reza. Itu ekspresi lu gimana tuh? Ada kepuasan tersendiri nggak lu merasa berhasil nih bawa penonton buat ikut nyanyi bareng gitu, nikmatin bareng. Kalau kepuasan tersendiri sih ada ya, cuman overall sih gue nervous sih. Serius lu? Iya. Tapi kan dari histeria penonton itu yang bikin gairah lu puncak lagi, bikin lu jadi pede. Itu ngerasa nggak sih lu begitu? Ada beberapa part gue merasa begitu, cuman overall ya balik lagi gue bilang kayak tadi, gue masih ada nervousnya juga sebenarnya. Beberapa part maksudnya beberapa part kali tiap kali lu manggung, atau beberapa part di Beberapa tiap part lagu? Beberapa part pas gue bawain lagunya, maksudnya kayak dari openingnya mungkin gue nervous, nanti pas di tengah gue pede, atau di endingnya gue Iya kan, iya kebanyakan kan musisi-musisi itu kan di awal-awal kayak misalnya di bagian bridge itu kan masih ini ya, masih apa, malu gitu kan, Iya. masih nervous gitu, masih takut demam panggung lah biasa kita bilang tuh. Cuma nanti di saat dia pas lagi ref nih, udah ref baru dia pede dengan lantang dia menginikan suaranya kan, begitu biasanya. Lu begitu juga tuh ngerasain nih? Rasanya begitu juga kurang lebih sih. Sampai sekarang cuy. Sekarang sih gue udah gak pernah manggung lagi ya. Lu bukannya lagi garap proyekan band juga? Iya, Gue gue denger lu gitu lagi garap proyekan itu. Lu udah garap sampai mana progresnya cuy? masih briefing biasa aja sih. Belum rencana sih bulan depan atau 2 bulan lagi gue mau nge-track sih. Recycle lagu gue yang lama. Briefingnya tapi sambil jamming di studio juga kan? Iya, sambil jamming. Bawain apa aja genre cuy? Lebih ke arah US rock sih, United States rock, atau bisa dibilang Seattle Sound. Oke, balik era zaman kejayaan post-grunge tuh ya. Ya intinya rock 90s lah. Nah, kenapa lu milihin jalur situ kan sekarang nih? Ini kan sekarang usia lu udah berapa nih? 28 ya? Ya. 28. Kenapa lu 27. 27. Lagi 27. Kita tahu kan banyak musisi-musisi 27 yang akhirnya memutuskan mereka buat udah mau stop sampai di sini, atau ya udah ini jangan putusin gue berkarya, gue blues aja gitu. Iya. Rock aja. Nah ini sisi konsisten lu udah nemu di situ di usia 27 nih. Gua rasa sih gua udah nemu di situ. Gua konsisten situ sih. Yakin? Yakin. Tinggal Tapi- paling dari chemistry personilnya kali ya. Jadi musisi-musisi influence lu kayak Cobain gitu ya, terus siapa, Chris Eddie Cornell, Vedder, iya. Chris Cornell gitu ya. Ya emang itu kena sih di kuping gue dulu. Iya. Pas pertama gue denger juga, apalagi gue denger dari Nirvana, awalnya kena sih di kuping gue. Sebenarnya awalnya gue bukan dengerin Seattle Sound, saya tuh nggak dengerin grunge sih gue sebenarnya. Gue dengerin kayak awalnya itu kayak tadi gue rock, screamo ya kan, Kayak balad ya, balad from my fallen BFMV, MCR, Avenged. Avenged cuman nggak screamo deh, metal. Iya sih. Habis itu kayak udah masuk ke situ, gue berubah SMK, gue dengerin Laruku coy. Larencil. Narian sih ya. Jepangan, apaan di motor beatnya dulu merek yang legend tuh, ada stiker Jepang. Dulu sempet Gua kira, bingung juga gue. gua kira pengikut Kaisar Hirohito loh. Hito. Hirohito bener. Hito iya. Gua iya mulai Larencil, nah itu lama tuh gua dengerin langsung tuh gua. Sempet Gak ada kena minum banget apa sih. nih cuy? Haus gua. Kena banget sih gua tuh Larencil tuh. Sampai akhirnya gua kuliah tuh gua pertama awalnya sebenarnya gua kuliah tuh pengen
bikin band yang kayak Jepang-Jepangan gitu ya kan. Cuman dari teman-teman gue yang lain ini nggak band Jepang gitu loh, cuman gue doang yang gue yang Jepang gitu. Kenapa nggak lu paduin aja? Nah itu makanya gue berusaha maduin itu, akhirnya gue nemunya ya malah alternatif rock. Jatuhnya alternatif sih. Tapi setuju sih gue kalau misalnya lu tetap konsis dengan boleh konsis, cuman kalau tetap berpegang teguh dengan yang ala-ala Jepang gitu Idealis kan, maksudnya. idealis di Indonesia kan sudah ada J-Rock contohnya kan. Iya. Gitu. Dan kalau lu bisa terus konsis, terus idealis, lu bisa apa menyaingi J-Rock gitu kan, bahkan bisa satu panggung sama J-Rock, it's okay gitu. Tapi gue rasa sih ya kayak gitu ya udah ada ikonnya gitu kan, ya gue nggak Cuman untuk Nggak bisa musik Seattle Sound itu industrial. enggak Enggak juga ya. Enggak. Jatuhnya apa? Indie gitu ya. indie rock sih, Indie rock. indie rock. Kayak apa? Cukumani. Cukup manis, Itu musik-musik berdistorsi kan lo. besok bubar, Sama ini apa? Oke. Lihatlah negeri kita. itu marginal, itu Oh, yang marginal. paling Beda, pang, beda, pang, beda, pang. beda. Kan itu distorsinya full banget tuh. Ah ya, enak tuh kita kan buat Iya. butek ikutin beat dari old school dari drumnya ini kan. jogetnya gini. Ini coy. Yoi. Terus lu ngerasa udah chemistry personel udah dapet nih ya? Iya. Udah dapet. Ada rencana juga lu pengen masuk studio nih, rekaman kan? Urusan ke tahap rekaman artinya kan chemistry-nya udah dapet nih. Goals-nya itu yang mau lu capai apa dari yang project band yang ini? Apa kalau Goals, ya. pasarkan secara komersil rilisan musik lu? Kalau komersil sih gue nggak terlalu tertarik ya, karena dari dulu emang gue tuh menurut gue pribadi ya, kalau namanya seni kan musik masuknya seni ya. Ya. Seni itu nggak bisa diatur-atur gitu. Jadi gimana ya? Ya musik gua yang mainin ya terserah gue gitu. Menurut gua. Tapi pendapat lu tentang label-label musik di Indonesia, kenyataannya, realitanya gitu kan, semua diatur tergantung pasar gitu. Kayak kita bisa dengar kan di lagunya ERK tuh, Iya. ya kan, band Rumah Kaca kan. Nah itu gimana pendapat lu? Kan menurut lu tadi lu bilang musik itu nggak bisa diatur, tapi Iya. pada realitanya musik itu bisa diatur Iya. dengan label. Kalau menurut gua gini sih ya, namanya ya nggak salah juga sih, mereka kan memang intinya mereka, poinnya mereka itu kan yang dituju mereka itu kan bisnis kan, Iya. ya otomatis nyari duit tuh. Ya. Ya, kalau emang nyari duit ya harus begitu sih, cuman ada ibaratnya kayak ada SOP-nya gitu loh. Bermusik itu kayak ada SOP-nya kalau bisnis gitu kan, karena apapun yang masuk ke bisnis menurut gue itu ada SOP-nya. Dari SOP ya. Iya, dan kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu peduliin SOP gitu. Bisa nggak kalau SOP itu dihilangkan, diganti dengan sifatnya yang lebih persuasif? Bisa aja asal ada pasarnya sendiri mah, ada pasarnya sendiri dan ada yang mendukung, intinya mah itu. Persuasif dan diselipin sedikit indoktrinisme. Iya, nah jadi menurut gue sih gini, yang gue lihat sekarang nih, kayaknya apa namanya untuk rock Indonesia yang zaman dulu, masih inget gak lo zaman MTV masih ada ya kan? Ya. Ya. Rock Indonesia tuh yang zaman dulu tuh setelah MTV nggak ada, itu VJ-nya hilang VJ tuh. Daniel. Iya. Ya sekarang MC jadi itu audisi Indonesia. Ah itu dah. Iya. Pencarian bakat. Iya, pencarian bakat yang ujung-ujungnya pas audisinya buat lucu-lucuan doang. Itu brengsek sih, asli itu brengsek. Asli itu brengsek sih. Bisnis balik lagi. Iya sih. Tapi dari kalau lu- gitu nggak ada sifat hiburannya sih. Iya. Tapi dari berkarya ini goals itu emang lu pengen punya musik yang bisa lu jual kan? Iya. Pengen punya musik yang bisa gue jual, sama gue pengen ngebangkitin lagi tuh. Gue pengen ngebangkitin lagi masa-masa era-eranya rock Indonesia dulu pernah naik gitu. Mungkin ya gue sih nggak terlalu banyak ya, tapi maksud gue dari adanya gue dan temen-temen gue bisa menggugah lagi nih anak-anak muda yang sekarang nih. Kenapa gue ngambil entis rock, karena itu yang menggugah anak-anak muda lagi yang sekarang nih, zaman sekarang, biar bisa mainin rock yang zaman dulu Nah, lu lagi. berarti sifatnya kayak begitu lebih ke persuasif dong. Yang Persuasif. tadi gue bilang, Persuasif. ya kan? Nah, Tapi ini- dari teman-teman lu, teman-teman personil lu tapi pada satu visi nggak man? kalau gue lihat sih satu visi.
karena intinya kalau personil gue sekarang kayaknya ngikut aja, dia kayak ngikutin alur aja. Tapi Iya, senang bener. juga dia Senang sama rock cycle sound itu. senang juga. Mosgrang ya sebutannya. Iya. Senang sih, senang juga. Nah, gue juga mau nanya nih, lu dulu juga nge-band kan ya? Anjir, band kan? beberapa kali sih gua Dan lu deh, kita udah berapa lama sih kan ketemu ini anjing? Gua sih sama Reza sebulanan, sekitar sebulan. Sebulan nih. Makanya gue kaget kan pas tau dia bilang gue mau coba masuk studio lagi nih. Gue sama yang mana lagi nih kan? Banyak juga. Gue banyak, beberapa nggak banyak sih, beberapa. Emang gue mulai start nge-band itu dari SMP. SMP tuh, tahun 2006-an, kelas 2 SMP tuh, waktu gue masih di Jakarta kan, Jakarta mana nih? Jakarta Timur. Kan gue dulu di Klender tuh. Klender. Iya. Jakarta Timur tuh gue nge-band tuh. Nge-band, cuman emang ya pada dasarnya lu nge-band cuma buat ngisi pensi doang. Iya. Dulu lu mainin apa sih? Yang band pertama gue, Nge-band pertama lu? gue dulu terinfluence banget sama The Exploited, punk, Oh, punk UK tuh. iya. Yang emang, ya jujur The Exploited emang distorsinya bagus tuh, Iya. menurut gue ya. Iya. Itu kenceng musiknya, terus juga kritik-kritik sosialnya itu kena. Nah kita coba bawa ini dalam versi dulu personil cuma ada 4 orang, gue disuruh ngisi vokal. Orang dulu gue pernah waktu pas gue lagi pensi, di kakak kelas gue ngadain pensi kan, yang mau naik kelas 3 di pensi tuh. Band pertama kan Black Mosul. Black Mosul. Apa tuh arti? Mosul itu kan nama daerah tuh. Nah, daerah konflik perang cuy. Mosul. Irak cuy. Oh, di Irak. Dulu kan lagi kenceng banget kan Irak, pemberitaan Irak kan. Iya, Gue iya. bikin Black Mosul tuh. Diajakin sama temen gue main punk. Awalnya gue main punk emangnya dengerin kayak The Exploited. Indonya gue dengerin Marginal juga, Mad Django, Karma Police. Ya jujur aja sih di lingkungan gue itu emang lingkungan yang kalau nggak doyan reggae, doyan punk. Udah, dua itu aja. Wajar sih. Dua itu dulu zaman-zaman ya. Apalagi saat kita masih remaja, alay beranjak remaja. Nah, ya masa-masa transisi ada. MTV masih ada ya? MTV masih ada? Masih Masih ada. tuh. Tahun-tahun 2000 masih ada. Dan punk gue, nah gue ngisi pensi tuh, bukan cuman emang waktu itu gue dapet posisinya itu sebelum speak up, tapi nggak disebut band opening ya, nggak disebut band opening. Waktu itu karena emang gue kelihatan aktif nge-band, ini dari SMP gue nih hasil perwakilan nih, ambillah dua band, itu gue sama satu lagi band reggae ini main lebih awal. Nah gue main sebelum speak up nih, gue tuh mainin gituan. Awalnya gue pikir ya nyantai kan, bawain materi kan, bawain lagu. Reggae yang itu ya, yang genjrengannya cepet. Akhirnya gue coba nyanyi tuh, cuman gue ngeri sedap juga cuy. Anjir bawain lagu punk nih, punknya punk bahasa Indonesia kan, lagu sendiri, bawain lagu sendiri. SID termasuk punk nggak sih? SID menurut gue termasuk punk, cuma waktu itu Yang masih albumnya yang punk hari ini tuh ya, Kota Rock City. iya masih betul, punk. masih era-era itu. Nah, cuman pas gue masuk ke arah sana, nge-band nih gue nih, itu besokannya gue dipanggil BK cuy. Kenapa emang? Gara-gara isu vandalisme. Oh, gue kira BK Burger Kill. Bukan bimbingan konseling. Gue kira Burger Kill. Habis tuh Emang pas lu ngomong pada mosing gitu? ada mosing cuy, banyak banget yang mosing. Ya lu tau sendiri namanya pensi kan, Iya. macam anak sekolah. Iya. Mosing panggil BK. Kamu kan tahu kamu pelajar sini, apa kamu bawain lagu-lagu yang emang sifatnya apa sih? Vandalisme. Bukan vandalisme, menghasut. Pengasuh. Menghasut untuk bertindak coret-coret gini, kekerasan segala. Wah di situ puyeng tuh gue teman-teman. Anjir, kok dituduhnya sampai ke situ gitu. Tapi dari mulai dasar itu, nah akhirnya gue baru, wah ternyata seru juga nih ya, lu kalau misalnya bawain suatu genre yang emang menurut lu itu kritik sosial gitu. Biar nggak flat-flat aja ya, namanya masih SMP. Bayu juga dulu juga nge-band anjir. Lu tahu? Dulu nge-band main apaan, Bay? Awal-awal, Bay? Gue nge-band cuma awalnya iseng-iseng doang sih. Awalnya ya pertama kali sama kayak tuh Res, gue screamo kan. Kayak panutannya kan waktu itu kan Killing Me Inside lagi naik. Alesana dulu. Iya, alesana lah begitu kan. Ya, terus? Cuma aliran doang, tapi untuk style mah orang kampung gitu. Orang kampung yang bawakan lagu screamo gitu. Ya udah dari screamo akhirnya ujung-ujungnya menjadi pos apa sih? Pos hardcore apa sih? Pos hardcore. Hardcore. Pos hardcore ya. Iya, dan itu usulan dari waktu itu usulan dari drummer gue sih. Drummer gue itu juga temen SD gue.
Wapres. Bukan di Wapres di Pegunungan Oh, M gitu. Udah terakhir di situ doang gue bawain nama band gue tau gak? Facing the Dementor. Kepanjangan itu ada sampai 3 paragraf kayak nama gue Oki Firdaus. Iya lah, FTD disingkat FTD. FTD. Please welcome Facing the Dementor. Itu bukan MFT. Dementornya siapa dah? Gua Dementornya. Anjir. Kenapa lu mentornya? Iya rasis. Tentang gue hitam. Tapi kalau dari segi spirit zaman kita dulu ngeband ya, walaupun emang nggak bisa dikatakan berhasil gitu pas buat mencapai goal achievementnya, cuma paling nggak spirit kita itu kalau kita ceritain zaman sekarang itu bisa juga loh ngajak orang nih buat cobalah lu mulai dulu aja nih lu berkarya lu dari segi konteks musik ya. Nah menurut lu gimana tuh Res? Ajakan-ajakan kayak gitu loh. Kan banyak juga sekarang orang yang iseng-isengan akustik lu bisa dijual di YouTube gitu. Ya balik lagi sih ke faktor lucknya mereka masing-masing. Faktor Lakinya ya? Iya, jadi menurut gua semua orang tuh punya faktor luck gitu kan. Dia punya lucknya masing-masing. Kalau lucknya bagus ya dia naik, kalau lucknya kurang ya dia nggak naik gitu. Jadi intinya kita kalau misalnya ada kemauan ya terus aja berkarya gitu kan. Jangan nyerah cuy. Mau didengerin mau tidak, yang penting karya kita udah ada, kita udah ada bukti itu kan Iya. dasarnya kan sebagai pengalaman, sebagai batu loncatan kita juga. Setuju. Jujur nih, kalau misalnya emang lo serius nih, project lo yang ini nih, gue tunggu nih rilisan fisiknya nih. Iya Nah, boleh. sabar kan gue pengen dengerin juga kan. Iya woi. Gak usah pakai rilisan fisik, lu tinggal browsing aja di internet udah masukin ke Kagak. platform. Gua WA, gua kirim WA temen. Nah, kirim WA. Kan dari gua langsung gua kirim WA. Harus jarang ketemu juga kan, makanya kan susah dicari lo. Iya sih. Ya udah kalau misalnya emang gitu, kabar-kabaran aja paling. Aman. Ya semoga aja lu betah deh lu sama project yang sekarang nih, Amin. bisa sampai karya lu up, tapi pertahanin Cun, terus lakuin. Mantap. Thank you ya. Sukses terus. Yoi. Good luck man. Thank you, Big. Aduh, bye. Yo, Mas.